ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ودعاته ومن جهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan izin Allah, walaupun di suasana masih pandemi, kita tetap bisa hadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang paling mulia pula, dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yang belum tentu diberikan kepada selain kita. Bukan bermaksud untuk membanggakan diri, tapi ini dalam rangka tahaddus bin ni'mah, menampakkan nikmat Allah kepada kita. Ketika kita diberikan kesehatan, diberikan keluangan waktu, kita manfaatkan keduanya untuk kebaikan. Dan semoga kita bukan termasuk yang disindir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari yang berbunyi, nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia abaikan. Apakah dua nikmat tersebut? As-sihhah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita akan membahas tentang dosa-dosa besar yang rata-rata manusia juga remehkan. Pembahasan ini bukan sekedar untuk pundi-pundi ilmu pengetahuan. Apa sajakah al-kabair, dosa-dosa besar. Tapi lebih jauh dari itu, ini upaya kita untuk menghindarinya. Upaya kita untuk secara sadar tidak termasuk di dalamnya. Secara global, seluruh manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Sebagaimana hadis Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan sahih, bahwasanya Rasulullah bersabda, kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya salah tanpa kecuali, hatta orang-orang yang dikenal dengan wali atau orang soleh, mereka punya salah tanpa kecuali. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar. Walaupun kita semua punya kesalahan, tidaklah tertutup peluang untuk menjadi manusia yang terbaik. Yaitu ketika Rasul mengatakan wa khairul khatta'ina at-tawwabun,
Dan yang terbaik di antara manusia yang membuat kesalahan adalah yaitu yang mau bertobat, yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, janganlah kita menutup peluang tobat kepada saudara-saudara kita yang hari ini mereka masih terjerembab dalam kubangan dosa. Jangan memandang mereka dengan pandangan kebencian. Yang jangankan ikut taklim, ya sholat saja yang rukun Islam mereka tidak melakukan. Justru yang mereka lakukan adalah maksiat. Lalu kita melihat mereka, mengetahui mereka, muncullah kebencian dalam diri kita, dan kemudian menstigma mereka dengan sebutan calon penghuni neraka. Jangankan kepada seorang muslim, kepada orang kafir saja yang jelas-jelas kekafirannya, dia bukan Islam, selama dia masih hidup, tidak boleh kita langsung mengatakan ini ahlun nar. Kenapa? Karena kita nggak tahu di akhir hayatnya. Jangan-jangan di akhir hayatnya dia masuk Islam. Udah terlanjur kemarin kita bilang dia ahlun nar. Bukan hanya sekedar jadi malu sendiri, tapi kita telah mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa may yartadid minkum an dinih, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, fayamut wa huwa kafir, lalu dia mati dalam keadaan kafir. Ini yang kudu digarisbawahi. Kalau matinya masih dalam keadaan kekafiran, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka inilah yang terhapus amalnya di dunia dan akhirat, ya. Dan mereka ini pula yang nanti menjadi penghuni neraka jahanam. Kalau matinya dalam keadaan kafir, tapi ini dia masih hidup. A sampai Z kehidupannya belum selesai. Kita katakan dia ahlun nar, enggak boleh. Karena kita enggak tahu di akhir hayatnya. Apalagi dia masih muslim. Kalau ditanya apakah Anda cinta Allah, dia masih mencintai Allah. Apakah Anda cinta Rasulullah, dia masih mencintai Rasulullah. Tapi karena faktor salah pergaulan, hawa nafsu, akhirnya dia pun terjerembab ke situ. Kita dilarang untuk memberikan vonis-vonis buruk kepada saudara sesama muslim. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Baik, jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Secara umum kesalahan manusia itu ada 3. Yang pertama, ada kesalahan yang belum tentu berdampak pada dosa. Kesalahan memang dalam kacamata manusia, dalam penilaian kita itu memang salah. Tetapi belum tentu di sisi Allah kesalahan ini berimplikasi pada dosa buat pelakunya. Itu yang pertama, nanti kita rinci. Yang kedua, kesalahan yang orang lain yang menjadi pelakunya, kita yang kena cipratan dosanya. Kita enggak melakukan, yang melakukan orang lain, entah maksiat, entah kezaliman atau pelanggaran apapun, ternyata kita pun kena dosanya. Ya, ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, kita yang berbuat, kita yang dapat. Wa laisa lil insan illa ma sa'a. Bahwasanya manusia akan mendapatkan poin sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia yang berbuat, dia yang dapat. Itu dalam surat An-Najm ayat 39. Adapun dalam surat yang lain, misalnya Al-Mudaththir ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rahina.
Setiap jiwa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri-sendiri. Inilah yang mendasari bagian yang ketiga, kita yang berbuat, ya kita yang dosa. Orang yang berbuat, ya mereka yang berdosa. Nah, kita rinci satu persatu. Yang pertama, yaitu kesalahan manusia yang belum tentu berdampak pada dosa. Ini kalau kita gabungkan ada 6 golongan manusia. Ada 6. Disebutkan dalam beragam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalam hadis Imam Tirmidzi, rufi'al qalam anil thalatha. Diangkat pena dari 3 golongan manusia. Apa arti diangkat pena? Yaitu rufi'al faraid, diangkat kewajiban-kewajiban, alias bagi mereka kewajiban agama enggak berlaku. Kewajiban yang jika ditinggalkan berdosa, bagi 3 golongan ini enggak berlaku. Sehingga ketika mereka tidak melaksanakan kewajiban itu, 3 golongan ini pun tidak berdosa. Siapa mereka? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naim hatta yastaiqidha. Yaitu orang yang sedang tidur, orang yang lagi tidur. Di dalam tidurnya, di saat dia tidur, dia bikin kesalahan. Rufi'al qalam, diangkat kesalahannya, enggak dianggap. Apa kesalahannya? Contoh, tidak sholat, tidur jam 10 pagi, bangun jam 10 malam. Ini tidur apa mati suri? Zuhur enggak sholat, asar enggak sholat, maghrib isya enggak sholat, bangun-bangun jam 10, 4 waktu sholat dia tidak melakukan. Kita tahu, kita kawannya, kita saudara, kita bilang, lu dosa besar, 4 sholat ditinggalin. Tidak, karena dia enggak sadar. Ya, karena dia lagi tidur, dan Rasul katakan, an-na'im hatta yastaiqidha. Kesalahan orang tidur sampai dia bangun, sampai dia sadar. Begitu sadar, barulah dia sholatlah kamu idza dzakartum. Jika kamu mengingatnya, langsung dia ingat, langsung dia sadar. Ya Allah, saya belum sholat tadi. Melihatin jam, udah jam 10. Berapa sholat yang saya tinggalkan? Sekian sholat. Maka langsung dia sholat, ya, mengqadha'nya di waktu saat dia bangun. Jangan nunda-nunda besok lagi. Sholat zuhur, nunggu di zuhur yang besok. Enggak. Langsung saat itu, sesuai urutan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Rasul juga pernah mengalami dalam hadis Bukhari ketika perang Khandaq. Lagi perang Khandaq, kita tahu orang perang crowded, sibuk, repot. Lalu Umar bin Khattab kaget, udah waktu maghrib belum sholat asar. Dia ngeluh ke Rasulullah, saya belum sholat asar, ini udah maghrib. Apa jawaban Nabi? Saya juga belum. Rasul pun juga belum sholat asar. Maka akhirnya mereka pun sholat asarnya di waktu maghrib, ya, sholat asar dulu, baru maghribnya sesuai dengan urutannya. Tertibnya memang demikian. Allah menurunkan ibadah sholat kepada kita. Taib, ini contoh ketiduran. Atau saat tidur dia mengucapkan kalimat-kalimat yang jika dalam keadaan normal ucapan ini dosa. Tapi dia nggak sadar, mungkin dia lagi ngigo, nyaci maki ya orang lain, atau nyaci maki teman di sampingnya, istrinya sendiri caci maki di sampingnya. Ini suami, ini istri lagi tidur. Keluar kata-kata, ya, ngatain istrinya sendiri, atau mohon maaf, kalimat yang jika dalam keadaan sadar itu bisa jatuh cerai. Ya, dia keluar kalimat ke istrinya lagi ngigo, ya, apa bahasa kita, bun, dek, atau apalah gitu, dek, talak 1, bingung istrinya. Ya Allah, lagi tidur ngomongin talak 1. Bang, bangun. Kenapa? Tadi abang ngomong apaan? Enggak ngomong apa-apa. Sadar nggak tadi ngomong talak 1 ke saya? Enggak. Nah, karena dia nggak sadar apa yang terjadi, rufi'al qalam. Catatan pena buat dia,
terangkat, enggak dianggap salah. Yang kedua, ya Rasul mengatakan, yaitu al-gulam hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia balik. Yahtalim, mimpi basah. Itu tanda bahwa dia sudah balik. Ya, kalau perempuan sudah haid. Maka kesalahan anak kecil keluar rumah nggak pakai busana, bocah maklum, kita tahu dah anak kecil main mandi hujan telanjang bugil begitu aja kita paham. Tapi kalau sumur kayak begini udah kagak boleh udah. Anak kecil nangis, kolokan minta beliin sesuatu ke ibunya, dia nangis. Kemudian dia mukul-mukul ibunya. Dia mukul-mukul ibunya, kita bilang orang dewasa yang lihatnya, ini anak lagi kolokan, ini anak lagi ngambek. Kita pun memaklumi, anak kecil, nggak ngerti dia apa yang sedang dia lakukan. Tapi kalau udah seumur seperti ini, mukul-mukul orang tua, bukan kolokan, itu durhaka namanya. Lain lagi. Ya, hanya saja jemaah sekalian, anak kecil ketika mereka melakukan kebaikan, tetap berpahala. Inilah salah satu kelebihan, kemurahan agama ini kepada umatnya. Imam An-Nafrawi, salah satu ulama mazhab Imam Malik, ya, beliau mengatakan anak kecil itu kalau bikin kebaikan maka dia berpahala, namun walam yuktab alaihimus sayyiat. Keburukan-keburukan anak kecil tidak dihitung, tidak dicatat. Kebaikannya dicatat, tapi keburukannya lam yuktab alaihimus sayyiat. Keburukan mereka tidak dicatat. Berdasarkan hadis tadi, al-gulam hatta yahtalim. Yang ketiga dalam hadis tadi, yaitu al-majnun hatta yaqil. Orang gila sampai dia kembali berakal. Orang gila dia masih bisa sembuh, apalagi kalau belum parah-parah banget. Nah, ketika dia sudah berakal, kesalahan dia di masa lalu ketika masih masa-masa majnun tadi nggak dihitung sebagai dosa. Dia tidak sholat, ya mohon maaf, banyak orang gila keluar rumah ya pakai pakaian begitu-gitu aja, dia pun juga tidak dikatakan berdosa. Ini orang gila. Nah, yang setara dengan ini adalah yaitu mohon maaf orang pikun, karena sama-sama esensinya satu hal, akalnya lenyap. Orang tua kita umur 90, 80 sudah tidak bisa membedakan waktu pagi, siang, sore. Nggak bisa membedakan antara mana makan sahur, mana berbuka puasa. Yang seperti ini sudah nggak wajib sholat. Sehingga tidak ada qadha. Sebagaimana orang gila tadi, tidak ada qadha. Qadha itu hanya berlaku bagi mereka yang secara akal begitu dia kembali tersadar normal. Tapi orang pikun biasanya sampai wafat tetap pikun. Beda dengan orang gila yang masih ada kemungkinan sembuh. Tapi orang pikun biasanya karena di ujung hayatnya biasanya dia wafat setelah itu. Ya ini kalau orang tua kita mengalami kayak begitu, kita nggak usah berpayah-payah membimbingnya karena dia sudah nggak bisa. Jangankan membedakan waktu sholat, membedakan anak istrinya aja udah nggak tahu. Nah, bagaimana kalau pikunnya angot-angotan? Ya pikunnya setengah-setengah. Giliran makan nggak pikun, sholat pikun. Kok pikunnya milih-milih ya? Pak sholat, udah kemarin, jadi pikun. Giliran sholat lupa dia. Begitu makan, Pak makan, ayo langsung ayo. Nah ini pikunnya aneh ini. Jadi buat orang-orang yang pikunnya parsial, ya maka dia ketika sadar dan normal, kewajiban syariat tetap berlaku. Karena akalnya kembali berjalan. Namun ketika pikunnya kambuh lagi, lupa dengan segalanya tadi, maka rufi'al qalam. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, 5 dan 6 itu tergabung dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah membiarkan, tajawaza, membiarkan, didiemin kesalahan umatku yang pertama tidak sengaja,
Kesalahan yang tidak diinginkan, tidak direncanakan, tidak dikehendaki oleh pelakunya. Ini sesuai dengan ayat ya, la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami bikin kesalahan yang kami tidak sengaja atau kami lupa. Atau juga sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Ya, dia melakukan itu, amal yang salah itu dia nggak ada niat. Bapak-bapak baru beli apa Pak misalnya, senapan angin. Tujuannya untuk membunuh tikus. Hewan pengganggu boleh dibunuh. Dalam hadis Bukhari, Rasul pun membolehkan membunuh tikus. Ya, kemudian hewan-hewan buas seperti kalbun akur, mohon maaf, anjing rabies kalau di kita istilahnya, dan lain-lain yang mengganggu. Nah, ceritanya dia beli senapan angin. Dikeker objek tertentu, benda tertentu, anggaplah kaleng, dia lagi belajar gitu. Ternyata pas nembak bersin, bergerak, goyang, meleset nggak? Meleset, kena orang lagi lewat. Ya, boleh nggak kita katakan dia pembunuh? Si bapak ini membunuh? Enggak, dia nggak sengaja. Di luar keinginan dia. Namun tetap dia wajib mempertanggungan, ya, tanggung jawab atas perbuatannya, tetap wajib. Kalau seandainya korbannya meninggal, si korban meninggal, dia wajib bayar diat, tetap wajib bayar diat. Itu kalau secara fikih Islamnya begitu. Ya. Tapi kalau sengaja bukan hanya diat, tapi juga kisos. Kalau sengaja. Namun kalau keluarga si korban mengikhlaskan, barulah diat. Namun buat yang tidak sengaja, tetap diat. Itu bayar dendanya. Tapi di negara kita itu nggak berlaku. Baik, kembali ke tadi, nggak sengaja. Karena nggak sengaja dia tidak dianggap berdosa. Dan kesalahan lain sangat banyak. Yang dilakukan tidak sengaja, maka dihitung dia nggak berdosa. Yang kedua di hadis tadi, wanisyan, kesalahan karena lupa. Kesalahan karena lupa, sebagaimana Rasulullah tadi saking repotnya perang Khandaq lupa belum sholat asar. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih, orang yang terpaksa atau dipaksa untuk bikin kesalahan, bukan maunya kita. Dalilnya mana selain hadis ini? Yaitu yang dialami oleh keluarganya Yasir, Amr bin Yasir. Mereka satu keluarga disiksa bareng-bareng oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Sumayyah radhiyallahu anha, seorang syahidah pertama dalam Islam. Bahkan orang yang mati syahid pertama di dalam Islam. Bukannya laki-laki tapi perempuan, Sumayyah. Dia disiksa mempertahankan keislamannya, dibunuh oleh Abu Jahal. Ayahnya Yasir juga dibunuh dengan cara ditarik kedua tangan kanan kirinya dan putus. Ya, lalu Amr bin Yasirnya sama juga disiksa, tapi dia nggak sekuat orang tuanya. Ya, secara mental dan fisiknya nggak sekuat orang tuanya. Akhirnya dia pun secara lisan, ya dia menyatakan keimanan kepada agama lamanya. Amantu bilata wal hubbal wal manat wal uzza. Okelah, saya beriman sama Tuhan kalian. Tapi di hatinya enggak. Di hatinya tetap mengingkari. Ketika dia ngomong kayak begitu, siksaan pun berakhir, enggak dilanjutkan, selamat nyawanya. Ya, lalu Quraisy pun pergi. Setelah enggak lama itu baru datang para sahabat, datang Hamzah, datang Rasulullah. Ya, nah yang seperti ini tidak dikatakan dia telah kafir karena menyatakan keimanan kepada mereka, karena dalam keadaan dipaksa atau terpaksa. Kadang terpaksa itu terjadi karena tiga hal. Pertama, dipaksa oleh orang lain. Contohnya yang tadi, dipaksa oleh orang lain. Atau seperti yang dialami oleh saudara kita di Uighur. Mereka dipaksa untuk membatalkan puasa mereka. Buat yang wanitanya dipaksa untuk membuka jilbabnya.
Bahkan dipaksa untuk menikahi laki-laki yang non-muslim. Kan ada tuh, beredar videonya. Dan dipaksa untuk menerima lamaran non-muslim. Dia nikah dalam keadaan nangis. Nah, dia tidak berdosa karena dia dipaksa dan dia tidak punya kekuatan buat mencegah, untuk melawan. Yang kedua, dipaksa atau terpaksa karena sistem, di mana kita nggak bisa keluar dari sistem itu karena kita bagian dari yang hidup di sistem tersebut. Ya, contoh yang tadi kita membicarakan, hukum dalam Islam kalau membunuh itu qisas, kalau keluarganya memaafkan bayar diat. Nah, di sistem di Indonesia nggak berlaku. Nah, kita yang menjadi bagian negara Indonesia, apakah lantas dikatakan kita berdosa bahkan kafir karena nggak pakai hukum Islam? Tidak, karena kita nggak punya kekuatan. Makanya salah satu ya perjuangan yang aktivis Islam di parlemen itu adalah pelan-pelan, sedikit demi sedikit memperjuangkan atau menyesuaikan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia sejalan dengan hukum Islam. Ini butuh strategi, walaupun nggak dibilang hukum Islam, ya nggak usah pakai istilah hukum Islam, tapi isinya sejalan, itu sudah cukup, itu kemenangan. Contoh nih, saya ambil contoh di Depok dah, karena saya tinggal di Depok. Jadi para aktivis Islam di sana ketika masuk ke parlemen itu mereka ingin menghilangkan minuman keras di Depok, salah satu agendanya saat itu. Nah, gimana caranya? Kalau langsung menggunakan istilah hukum Islam dan haram, tentu akan terjadi perlawanan dari yang lain. Dan mereka aktivis Islam ini masih sedikit. Ya, dengan dihantam pakai voting kalah pasti. Nah, gimana akhirnya mereka adu argumentasi dengan mengatakan yaitu pengaturan. Jadi bukan langsung pengharaman, pengaturan peredaran minuman keras. Apa isi undang-undangnya? Dilarang menjual minuman keras sejauh radius 1 kilometer dari tempat ibadah dan tempat pendidikan. Ini kan bahasa lain dari memang ngilangin. Intinya apa? Itu pedagang minuman keras mau dagang di mana? Radius 1 kilo. Buka di sini ada masjid. Munduran dikit deh ada PAUD. Sonoan dikit ada gereja. Maka disebut tempat ibadah, jangan hanya masjid. Akhirnya apa? Tergencet mereka mau dagang di mana? Inilah yang namanya strategi. Kadang kita memperjuangkan sesuatu, ibarat orang main bola, jangan tendangan bebas dulu, gocekan juga perlu. Ya, sama dalam hal ini juga demikian, kita sabar. Baik, itu yang berapa tadi? Kedua ya, yang terpaksa oleh sistem ya. Yang ketiga, terpaksa masih di wa mastukrihu alaih. Ya, terpaksa bukan karena sistem, tapi karena kondisi ini, keadaan. Apa contohnya? Saya ambil contoh nih, ketika seorang wanita, ya ibu-ibu atau anak gadis main sepeda atau naik motor, tergelincir, kecelakaan tunggal, dia jatuh di jalan. Ya, tidak ada wanita lain di situ yang menggotong dia, menyelamatkan dia ke tempat yang lebih aman. Yang ada kita kaum laki-laki. Dalam keadaan normal nggak boleh kita menyentuh wanita yang bukan mahram kita, nggak boleh. Apalagi sampai gotong-gotong segala. Nah, dalam keadaan kayak begitu ada nyawa yang terancam. Yang kalau kita biarkan si wanita ini mungkin akan kelindes oleh truk. Apalagi daerah Cakung yang truknya gede-gede banget begitu. Oleh karena itu, akhirnya kita berinisiatif teman, gotong yuk, itu kasihan, itu truk bis dan seterusnya. Akhirnya kita pindahin ke trotoar, ke tempat yang lebih aman. Yang seperti ini terpaksa dilakukan oleh kaum laki-laki ini. Ini wa mastukrihu alaih, enggak dianggap sebuah kesalahan. Tapi jangan lupa, kalau sudah dipindahin ya sudah, jangan dipegang lagi. Pindahin lagi ke sana lagi, ngapain dipindahin lagi? Udah aman. Kenapa? Kalaupun itu udah dikatakan darurat, yang namanya darurat itu ada kadar, ada takaran, ada waktunya, ada durasinya, enggak selamanya darurat. Ya kaidahnya berbunyi ad-darurat tuqaddaru ala qadariha. Keadaan darurat itu ya dipakai, dimanfaatkan sesuai dengan kadar daruratnya. Kalau melebihi kadar darurat itu bukan darurat, itu namanya ngobyekin darurat.
Kita naik gunung, bapak-bapak dengan anaknya yang laki-laki naik gunung. Tersesat, misah dari rombongan, berhari-hari kelaparan. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Apapun yang ada dimakan, walaupun itu hewan yang Allah haramkan. Babi hutan lewat. Ya sama sih, kalau babi mah mau babi hutan, babi kota, babi kompleks sama lah, haram juga itu. Ya, babi hutan lewat, akhirnya terpaksa lah kita bunuh, terus kita makan segini aja, sekedar untuk ada ganjelan, cukup. Itulah sesuai kadarnya. Tapi kalau dimakan satu ekor bukan darurat, tuh doyan namanya. Makanya ad-darurat tuqaddaru ala qadariha. Keadaan darurat dipakai sesuai dengan kadarnya. Taib. Itulah 6 golongan yang kesalahan mereka tidak dianggap salah. Ya, semoga bisa diingat-ingat tadi apa saja dan siapa saja mereka. Kita masuk jenis yang kedua. Kesalahan orang lain dosanya ke kita. Ini gara-gara apa dan bagaimana? Ada 2 kondisi paling tidak. Orang lain yang bikin salah, tapi kita yang juga berdosa. Yang pertama, yaitu kalau kita menjadi model, kita menjadi contoh, ya, kita mendahului kesalahan itu, sehingga kita menjadi orang pertama yang melakukan kesalahan tersebut. Walaupun kemudian kita sudah tidak melakukan, tapi orang lain ikut-ikutan kesalahan tersebut, kita punya saham atas dosa tersebut. Bikin artikel, bikin tulisan. Gara-gara tulisan ini banyak wanita yang melepas jilbabnya. Ya, dengan alasan jilbab itu pakaian tradisi Arab. Karena di Arab itu berdebu, gurun. Wajar supaya nggak kena debu pakai jilbab. Ini misal. Apalagi tujuan berjilbab adalah untuk membedakan dengan wanita kafir. Nah, sekarang kalau udah nggak ada bedanya dengan mereka, ya udah, kalau gitu tanpa berjilbab pun juga udah nggak ada masalah. Nah, gara-gara itu, ya, wanita-wanita kita yang baru hijrah, yang baru pengen, ya, pada kebaikan, goncang. Ditambah lagi dia nggak mengkonfirmasi kepada ustadz lain untuk adu argumentasi, ditelan sendiri, langsung dia buka jilbabnya, kembali ke masa-masa lalu. Maka orang yang bikin artikel kayak begini, dia berdosa, orang lain yang terpengaruh juga ikut-ikutan berdosa, dan kumpulan dosa itu bertumpuk pada dia. Apa dalilnya? Rasul yang mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa ujurihim awzarihim syai'. Orang yang di dalam Islam ini dia mengawali keburukan, lalu keburukan itu menghasilkan dosa buat dia, lalu orang lain ngikutin dia, dan dosa orang lain yang ngikutin dia pun akan bertumpuk kepada dia tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Dia dapat, walaupun kemudian dia udah gak melakukan, tapi dia juga belum bertobat, sekedar tidak melakukan. Ya, contoh yang lain, ini paling sering di lampu merah. Di lampu merah, dia paling depan, di soft pertama. Celimukan kanan kiri, polisi nggak ada. Apa yang terjadi? Nyelonong tuh yang depan. Yang lain gimana biasanya? Yang belakang? Ngikut nggak? Oh iya bener nggak ada. Terpancing. Apalagi pengen buru-buru. Suaminya mah taat. Kata suaminya, jangan, belum hijau. Kata istrinya, biarin bang, polisi kagak ada. Kata lakinya, Allah ada, tumben soleh, digituin sama bininya. Ya, jadi hati-hati nih, ini yang nyusul itu juga tetap salah. Dan siapakah yang kesalahannya paling besar? Yang mengawali, karena dia yang bikin gara-gara. Dia punya saham. Tapi ya semoga bisa difahami kayak begitu, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kesalahan orang lain dan kita punya dampak dosanya. Kalau kita melihat sebuah kesalahan, maksiat, pelanggaran, kita melihat, kita tahu, dan kita mampu untuk menghilangkannya, tapi kita diem.
kita diam, maka kita pun juga berdosa. Contohnya apa? Mendiamkan anak kita nggak sholat, mendiamkan anak gadis kita nggak nutup aurat, padahal bapaknya emaknya ngaji, bapak emaknya tahu itu nggak boleh. Ya, bapaknya udah pakai peci, pakai kain sarung, pakai baju koko, maghrib ke masjid, anaknya masih asik dengan game. Ibunya bilang, "Bang, ajak ngapa tuh anak ke masjid?" Biarin, udah gede, udah bisa mikir. Nggak bisa begitu, walaupun udah besar juga perlu ada peringatan. Mungkin dia lupa, mungkin dia lagi asyik dengan permainannya. Ya, jangan diam. Pendiaman ini, maka dosanya si anak nggak sholat, orang tua kena. Karena orang tua diam. Taib. Imam Abu Ali Ad-Daqaq dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Apa kata beliau? Sukut anil haq syaitanun akhras. Diam saja melihat kezaliman, melihat kemaksiatan, dan dia tidak menyampaikan yang benar, kayak apa? Syaitanun akhras. Setan bisu namanya. Setan gagu namanya. Jangan diam. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, ya, mustami'ul ghibah, orang yang mendengarkan ghibah. Ini yang paling sering di WA. Sekarang bukan lagi denger, tapi membaca. Ya, di grup WA ada lagi ngomongin orang lain, dan kita tahu di situ. Ya, maka dia diam, nggak mengingkari. Maka dia pun bersyirikat, syarikun alaih fil itsm. Dia berdosa, ikut berserikat dalam dosanya. Walaupun dia nggak ikut ghibah, tapi dia diam. Maka negor, udah dong ngomongin yang lain, ya, dengan bahasa yang enak. Ya, kita WA di situ, atau kita mengalihkan fokus pembicaraan. Kalau kita posisinya bukan siapa-siapa, langsung skip aja mendingan. Kita tahu nih, wah ghibah, skip langsung. Yang penting di hati kita benci dengan hal tersebut. Ya, karena ini bagian dari yang Nabi sebutkan, fa ilam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Kalau kita nggak bisa mengubahnya, maka ubahlah di hati. Bagaimana ngubah di hati? Nampakkan kebencian. Kita nggak suka ngomongin orang lulu nih grup. Ada aja yang diomongin. Kemarin ngomongin Pak RT, sekarang ngomongin istrinya, besok ngomongin anaknya, musuh bersama se-RT, satu keluarga RT itu. Semua diomongin. Ya, tapi memang kadang-kadang buat orang tertentu yang namanya gibah itu udah kayak rukun iman bagi mereka. Sehari nggak gibah hidup kurang indah. Ya. Mohon maaf, ada orang kalau udah kecanduan rokok, mulut gua asem nih belum ngerokok. Ini kecanduan gibah, mulut gua asem nih belum gibah tuh, begitu tuh. Taib. Nah, kalau kita diam kita kena dosanya. Ya, termasuk tadi anak kita udah balik, kita diamkan dan nutup aurat, bapaknya ikut dosa. Begitu si anak sekolah, ke mall, ke pasar, naik busway, naik angkot, seharian, bukan hanya belasan, puluhan, mungkin ratusan pasang mata manusia menatap auratnya. Rambutnya, lehernya, betisnya. Itu hari ini doang, besok lagi, 1 bulan, ribuan manusia melihat aurat anaknya. Dan orang tuanya ngediemin, padahal paham, dosa juga orang tuanya. Tapi dalil tambahan, ntar dibuka surat Al-Anfal ayat 25. Surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap malapetaka. Peliharalah diri kalian dari malapetaka yang bukan hanya Allah timpain ke pelaku zolimnya saja. Jadi orang lain yang bukan pelakunya kena juga. Kapan itu? Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat tadi. Apa kata beliau? Yuhadziru ta'ala ibadahul mu'minin fitnatan ay ikhtibaran wa mihnah. Allah memberikan peringatan kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi bukan buat orang kafir, buat orang beriman malah ini ayat. Akan datangnya fitnah. Apa fitnah? Ikhtibaran wa mihnah. Yaitu ujian, bala, musibah, malapetaka. Ya ummu biha al-musi wa ghairah.
yang akan Allah bikin rata, ya semuanya kena. Al-musi, siapa al-musi? Orang yang berbuat salah, orang yang berbuat keburukan, wa ghairah, dan orang lain kena juga. Kenapa orang lain kena juga kalau mereka nggak melakukan? Kata Ibnu Katsir, haitsu lam tudfa wa turfa. Gara-gara mereka tidak mencegah dan tidak menghilangkan. Tuh, kena mereka. Kita tinggal di perumahan, klaster, ada 40 kakak, misal. Dari 40 kakak itu, ada 5 kakak keluarga yang tidak disiplin kalau buang sampah. Udah tahu ada buang sampah, tempat sampah masing-masing. Mereka buang sembarangan aja. Di pinggir kalinya atau pinggir jalannya. Nah, 35 kakak yang lain yang ada di situ mendiamkan, nggak negor, ya nggak mencegah, nggak membersihkan. Ketika itu sampah sudah menumpuk-numpuk dan jadi sumber penyakit, saya mau nanya, yang sakit yang 5 orang itu atau siapapun yang lewat? Siapapun yang lewat. Jadi orang lain kena juga, walaupun yang lewat itu belum tentu pelakunya atau sekedar tamu misalnya. Itulah logika sederhana tentang bagian ini. Kesalahan orang lain kita kena karena faktor yang kita mendiamkan. Tapi itu yang kedua ya. Pertama tadi kesalahan yang nggak dihitung dosa. Yang kedua kesalahan orang lain yang kita kena dosanya. 2 model tadi. Yang ketiga kesalahan yang berdampak pada dosa. Apa aja? Ya kita akan bahas al-kabair, dosa-dosa besar. Yang pertama, dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah lagi duduk bersama para sahabat di bawah pohon, lagi ngadem lah, ya lagi santai di bawah pohon. Rasul pun bertanya, "A'unabbiukum bi akbaril kabair?" Mau nggak kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Para sahabat belum nyaut, belum jawab, masih diam. Sampai diulangi 3 kali, baru mereka jawab, "Bala ya Rasul, tentu wahai Rasul, apa aja itu?" Maka Nabi menjawab, yang pertama al-isyraku billah. Menyekutukan Allah, al-isyraku billah. Nanti kita bahas. Yang kedua, uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Ini selalu digandengkan nih. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sendiri Allah menggandengkan juga wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Itu digandengin. Ya sembahlah Allah, jangan syirik, dan sama orang tua berbuat baik. Apa hikmahnya? Imam Ibnu Jauzi dalam tafsir Zadul Masir mengatakan karena Allah yang nyiptain kita, orang tua lah yang bikin ada. Yang membuat kita ada secara rasional, kauniyahnya orang tua. Allah yang menciptakan, tapi orang tua yang bikin ada. Maka durhaka kepada orang tua selalu sering digandingkan dengan kesyirikan. Nah begitu Rasul menyampaikan dosa besar yang ketiga, kan lagi duduk tadinya, Rasul bangun berdiri sambil jalan, sambil berdiri dan mengulang-ulang. Ya apa kata Rasulullah? Wa qaulu zur. Apa qaulu zur? Ya sumpah palsu. Diulangi lagi, wa qaulu zur, sumpah palsu. Dalam hadis Imam Abu Dawud ada tambahan wa syahadatu zur, kesaksian palsu, diulang-ulang. Lalu kemudian perawi hadis ini itu sampai bilang begini, saya pengen menghentikan Rasulullah. Karena Rasul mengulang-ulang terus. Kenapa menghentikan? Karena sekali ngomong para sahabat juga udah ngerti. Tapi saking pentingnya yang ketiga ini, karena mungkin banyak orang lupakan, banyak orang remehkan, Rasul mengulang-ulangnya. Memang betul. Mohon maaf, para pedagang sering bersumpah palsu supaya dagangannya laris. Bang, ini mangga baru, seger. Iya bu, baru beli. Saya baru nyampe ini barangnya. Kok kayaknya udah keriput bang? Sumpah dia, demi Allah bu, saya nggak bohong, ini barang baru nyampe. Ya dia menutupi kebohongannya dengan sumpah, qaulu zur. Ya dalam bahasa lain, dalam hadis yang lain, yamin gomus. Yamin gomus, sumpah palsu juga sama. Atau ada orang bersumpah, ini kalau konteksnya
mohon maaf, menutupi kebohongan dalam pengadilan. Biasanya mohon maaf terdakwa, memang dia pelakunya, tapi dia sudah disumpah pakai Quran segala, ya dia bersumpah demi Allah saya tidak melakukannya, padahal dia yamin gomus. Jelas ini dosa besar. Atau kesaksian palsu. Ini yang paling saya juga ngeri sebenarnya. Kita sering mengendorse sesuatu padahal kita belum pernah nyobain. Kan kesaksian palsu jadinya. Obat ini Tokcer. Kalau di iklan kan begitu. Padahal dia belum nyobain. Ya. Pagi puyeng, siang tambahan puyeng. Ya, siang kelar. Ya maklum bintang iklan dibayar untuk itu. Tapi dalam kesehariannya kalau kita tanya, emang Anda kalau pusing minum gituan? Enggak, ke dokter spesialis. Kesaksian palsu apa artinya? Dia menyaksikan itu obat-obat hebat, padahal tidak. Sederhana kan? Maksudnya sederhana. Banyak orang nggak nyangka kalau itu ternyata dosa besar, kesaksian palsu. Bohong dia. Buat kita nih kaum bapak-bapak, pernah nggak ngalamin ketika habis Jumatan, itu kadang salat jenazah. Nah ya, jenazah. Selesai salat jenazah, ini si imam akan berkata ke kita, syahidna annahu min ahlil khair. Kita bersaksi bahwa dia ahlul khair, orang baik. Apa jawaban jamaah? Khair, baik. Kenal juga kagak baik. Cuman kita emang berbaik sangka, kita kan berbaik sangka. Dia semoga orang baik. Begitu kita pulang dari masjid, anggaplah kita numpang lewat, kita ya lagi safar gitu kan. Kita kita pakai sepatu, pakai sendal, kita nanya, siapa bang yang meninggal tadi? Anak muda. Kenapa meninggalnya? Mabok ahlul khair, kan bingung kita. Tapi udah terlanjur kita ikut-ikutan khair tadi. Maka khawatirnya jatuhnya juga kesaksian palsu. Makanya kalau kita nggak kenal, mendingan diam. Karena khawatir kita ngambil yang lebih hati-hati. Khawatir jatuhnya qauluz zur, kesaksian palsu, syahadatuz zur. Beda kalau kita kenal. Memang dia orang baik. Ya, orang juga mengakui, keluarganya mengakui, orang-orang juga di masyarakat mengakui. Ahlul khair kita akui bahwa dia emang orang baik. Taib jamaah, itu contoh yang ketiga. Baik, kita bahas dari awal tadi tentang syirik. Nah ini banyak masyarakat kita ngegampang-gampangin masalah syirik juga. Padahal dia min akbaril kabair. Ya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Ya sampai-sampai ini dijadikan sebagai sebab orang nggak bakal diampunin nih. Ya, dan penghapus amal soleh juga syirik. Ini pernah kita bahas waktu pertemuan yang kapan dulu? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu melakukan kesyirikan maka terhapus amalmu. Kesyirikan ada yang syirik akbar, ada yang syirik asgor. Syirik besar, ada yang syirik kecil. Syirik besar, syirik yang membuat dia keluar dari Islam. Ya, jelas-jelas menyembah selain Allah itu jelas. Datang ke kelenteng, ikut-ikutan megang hiyo begini-begini. Walaupun dia pakai kain sarung, pakai peci, pakai gamis, pakai sorban. Itu hanya casing. Tapi yang penting perilaku. Dia menganggap ada kekuatan lain selain Allah yang perlu dia sembah. Jelas ini syirik akbar. Ya kemudian apa lagi? Ya ittakhadha ghairallahi musyarri'an. Yaitu menjadikan selain Allah sebagai pembuat hukum halal haram. Halal haram, ayat ada, hadis ada, ijma ada, dan kaidah-kaidah fikih. Dia menggunakan selain itu sebagai sebab halal haram. Misal mohon maaf, perasaan. Hanya perasaan. Dan dia pun yakin banget dengan itu tanpa dalil. Ini kayaknya haram deh nih. Tahu dari mana lu? Perasaan gue sih begitu, ini haram. Hati-hati ketika itu dijadikan dalil utama bahkan sederajat dengan Quran, maka dia telah tanpa disadari dia menjadikan selain Allah yaitu hawa nafsunya sebagai pembuat syariat. Masalah apa lagi? Masalah pembagian waris. Udah deh bagi rata aja. Seolah-olah Allah nggak tahu apa itu adil. Seolah-olah Allah nggak tahu apa itu proporsional. Masa sih dia dibesarkan di keluarga yang sama, apalagi dinafkahi oleh keluarga, oleh orang tua yang sama. Masa gedean abangnya dibanding adiknya yang perempuan? Aturannya memang begitu.
dalam hukum kita. Hukum Quran jelas, detil dalam surat An-Nisa ayat 10, 11, 12. Itu detil banget. Sama dia dianggap daripada berantem sekeluarga disamaratain aja. Beda kasus jika udah dibagi sesuai syariat, sesuai dengan haknya. Kemudian setelah itu si abang bilang, tuh bagian gue lu ambil deh, nggak apa-apa. Gue mah nggak dapat juga nggak apa-apa. Kenapa? Hidupnya udah enak, udah makmur. Sedangkan adeknya mungkin memang kurang. Yang kayak begini boleh, itu namanya hadiah, kebijaksanaan, silahkan. Yang penting sejak awal hukum syariat dijalanin dulu. Jangan belum apa-apa udah nuduh syariat kita tidak adil. Ini hati-hati. Ini jatuhnya bisa jadi syirkun akbar. Karena dia telah menjadikan hawa nafsunya, pikirannya sendiri sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil, syirik kecil. Syirik kecil walaupun namanya kecil tapi ya dosa besar juga. Jangan kita terjebak oleh istilah kecil. Seperti misalnya bersumpah dengan selain nama Allah. Dia bersumpah bukan wallahi demi Allah, tapi demi yang lain. Demi ibuku. Beda dengan fadaituka li abi wa ummi. Dulu ya orang-orang Arab punya kebiasaan kalau menegaskan sesuatu dengan kalimat ibuku dan bapakku menjadi tebusan bagimu. Fadaituka bi abi wa ummi. Lalu mereka punya kebiasaan memotong kata fadaitukanya sehingga tinggal berubah bi abi wa ummi. Demi ayahku dan ibuku. Itu bukan sumpah. Jadi kalau kita baca di hadis-hadis itu banyak ya bi abi wa ummi. Itu mereka bukan lagi sumpah. Itu ringkasan dari fadaituka bi abi wa ummi. Ibuku tebusan, ayahku tebusan bagimu. Itu saking seriusnya. Itu bukan sumpah. Tapi kalau sumpah, wallahi, mereka menggunakan Allah. Tapi kalau udah ada yang lain, demi matahari dan rembulan. Ini biasa orang kalau jatuh cinta begitu tuh, rembulan lah, apalah begitu. Nah yang kayak begini masuk kategori syirik. Siapa yang bilang itu syirik? Nabi yang bilang. Dalam hadis Imam Abu Daud, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah melakukan kesyirikan. Kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, kesyirikan dalam hadis ini litaghliz, untuk memberat-beratkan, bukan bermakna syirik akbar, bukan. Itu kata Imam Nawawi. Dan lain-lain. Ya, yang sering, mohon maaf kalau ibu-ibu itu yang paling sering keyakinan-keyakinan yang sifatnya tradisi ya. Tangan gatel mau dapat duit, nah itu yang kayak gitu tuh. Mata kedutan, kalau mata kedutan ya mau dapat duit juga ya. Anak gadis masak keasinan, mau kawin. Lah kalau yang masak neneknya mau kawin tuh nenek. Ya emang lagi kurang feeling masaknya lagi kurang. Ya garam sekepel ya keasinan. Ya, apalagi Pak, banyak ya. Ngantongin batu kalau lagi mules. Kalau saya sih mikirnya bukan karena ngilangin mules itu, mengalihkan perhatian. Jadi sibuk nyari batu, lupa sama mules, kan begitu sebenarnya. Tapi nggak ada hubungannya, apa hubungannya antara batu dengan mules. Tapi akhirnya kita ya banyak yang percaya seolah-olah kayak paham dinamisme atau animisme tuh. Kan ada animisme, ada dinamisme. Ya kalau yang meyakini kekuatan supranatural arwah-arwah nenek moyang itu animis kayaknya. Ya kalau dinamisme dengan benda-benda, meyakini pohon ini keramat. Nih cincin gua nih, tadi angkot gua getok berhenti. Ya angkot digetok berhenti. Ya, taib ya ini masuk kategori itu. Ya Rasul mengatakan manittakhadzal tamaim, barang siapa yang menggunakan penangkal-penangkal, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib jemaah, ini contoh kesyirikan. Cukup banyak. Ya kapan-kapan kita detailin lagi. Yang kedua, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Belum lama kita dikejutkan oleh seorang anak memperkarakan, melaporkan ibunya sendiri
masalah motor. Ingat nggak beritanya kemarin tuh? Ibunya, ya Allah, ada nenek kesian banget. Anaknya pun nggak dibilang muda banget, udah dewasa juga anaknya sebenarnya. Saya taksirkan usianya mungkin kira-kira udah 40-an itu anaknya juga. Hanya gara-gara motor, akhirnya dinasehati oleh polisinya. Dulu beberapa tahun lalu ada lagi kasus mirip. Seorang nenek usia 80-90 ya dituntut di pengadilan oleh anaknya sendiri gara-gara masalah tanah. Ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, Rasul kedatangan seorang pemuda laki, dia punya anak juga. Ya Rasulullah, saya punya anak, saya punya harta, saya punya orang tua. Bapak saya minta uang mulu ke saya. Lah kan saya perlu juga buat anak. Apa jawaban Nabi? Ini kisah hadis Imam Abu Daud dan Ahmad. Sanadnya sahih. Berbunyi, anta wa maluka li abi. Dalam hadis lain, anta wa maluka li walidi. Kamu dan bapakmu, kamu dan hartamu milik bapakmu. Saya dan mobil saya dan rumah saya dan motor saya dan semua yang saya miliki hakikatnya milik orang tua saya. Karena kita jadi begini gara-gara orang tua. Doanya, didikannya, banting tulang mereka juga dulu zaman kita anak-anak. Kita dimandiin, kita dicebokin, mereka nggak ada geli-gelinya. Begitu orang tua kita sakit, stroke, mereka nggak bisa. Jangankan sholat, buat istinja aja mereka nggak mampu. Kita jadi anak main suruh-suruhan. Tuh bapak, lu yang cebokin, lu aja kata yang tuaan. Sweet akhirnya. Ya. Kasihan orang tua. Makanya wajar kan orang tua, orang-orang bilang emak seorang diri bisa ngurus 10 anak. Tapi anak bersepuluh belum tentu bisa ngurus satu, emaknya belum tentu. Ya, dan seterusnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam kesempatan lain ya ditanya, ini hadis Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dari Ibnu Umar, bukaul walidain, bikin nangis kedua orang tua, minal ukuk wal kabair, termasuk durhaka dan dosa besar. Bikin nangis kedua orang tua kita. Ya, jadi bukan hanya emak doang, bapak juga. Selama ini kita berpikir ke ibu, bapak juga sama, kedua orang tua pokoknya. Nangis gimana maksudnya? Nangis karena mereka kecewa dengan akhlak anaknya. Bukan nangis terharu, bangga dengan prestasi, itu lain tentunya. Dia nangis orang tua, ya Allah nih anak. Dulu kecil, kita gedein, udah gede dia ngelawan. Fisiknya udah gedean dia, udah lebih tinggi dia. Apalagi misalnya pendidikan lebih hebat dia, orang tuanya diremehkan, dilecehkan, nggak diakui sebagai anaknya. Lihat anak-anak kita, ngumpul dengan teman-temannya, bapaknya ngambil rapot, malu kalau itu bapaknya. Apalagi ketika si bapak ngambil rapot hanya pakai Vespa. Kalau Vespa kan keren juga sebenarnya, ya kan? Ya, unik gitu. Ledek-ledekan, tuh bapak lu ya, bapak gue mah ganteng. Ya, bapaknya ngambil rapot sederhana banget, pakai batik belum disetrika, sendal jepit, belang, mungkin sendal musola kali, ke bawah sama dia. Itu bapak lu ya? Bukan, bapak gue mah cakep, nggak begitu, rapi. Begitu si orang tadi, si bapak tadi ngambil rapot dan pulang, manggil anaknya, yuk pulang. Kaget temennya, tuh kan bapak lu bener itu. Ya, mengingkari nasab, ini dosa besar. Dalam hadis Bukhari disebutkan ini kekafiran, yaitu kufur nikmat nasab. Ya, Rasul mengatakan kufrun limri'in, kufur hukumnya bagi seseorang. Ya, siapapun orang itu, mau laki mau perempuan, mau anak laki mau anak perempuan, sama pokoknya. Ya, bid'i an-nasabin lam yu'raf. Dia mengklaim sebuah nasab yang tidak dia ketahui, atau dia mengingkari nasab yang dia tahu, itu bapaknya diingkari, itu bukan bapak saya. Dan itu banyak kisah malin kundang, bukan hanya kisah terjadi di kisah fiksi, dalam kenyataan juga ada orang kayak gitu. Mohon maaf, hati-hati juga orang tua nih. Orang tua mengingkari nasab juga ada. Kalau lu begitu, lu bukan anak gua. Nah, itu juga jangan.
Marah boleh buat mendidik. Tapi kalau marahnya sampai memutus nasab, mengingkari nasab, kita yang kena kekufuran tadi, jangan. Marah boleh. Ya. Bagaimana kalau kasusnya bukan marah, nggak sengaja, omongan orang kita, mohon maaf ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu kan begitu, melihat anak pinter, cakep, lucu, anak siapa ini? Lah anak sendiri lupa, ya. Itu namanya idiom, ya, bukan benar-benar mengingkari nasab, itu idiom. Anak siapa ini? Ya, itu bukan benar-benar mengingkari nasab. Taib, ini uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, bikin nangis mereka termasuk. Itulah kenapa Bapak Ibu Ali bin Abi Thalib itu nggak mau makan bareng. Itu dalam kitab Manaqib As-Sahabah, biografi para sahabat, salah satunya ketika membicarakan Ali bin Abi Thalib, kenapa engkau nggak pernah makan bareng sama ibumu? Jawaban Ali, saya khawatir kalau makan bareng sama ibu saya mengambil makanan di mana makanan itu sedang dilirik, sedang dilihat sama ibu saya. Gara-gara itu saya dicatat di sisi Allah sebagai anak durhaka. Karena saya mengambil makanan yang ibunya juga pengen. Gara-gara itu aku dicatat sebagai anak durhaka. Lihat, sejauh itu kepekaan Ali radhiyallahu anhu, dia nggak mau makan bareng sama orang tuanya karena itu. Mohon maaf, bandingin dengan anak sekarang. Punya bapaknya habis sama dia. Ibunya udah nyisain di bawah tudung saji, ayam sepotong, jadi ambil ya buat bapak antar pulang kerja. Begitu bapaknya pulang, hilang. Gua nggak disisain lauk. Tadi ada bang sepotong, anaknya lewat buat saya. Kamu kebangetan banget, orang tua juga. Apa kata tuh anak? Orang tua ngalah sama anak, gitu katanya. Ya bener juga sih orang tua ngalah sama anak, tapi ya saat itu hati-hati. Ya lihat, Ali bin Abi Thalib luar biasa, dia khawatir jatuhnya durhaka karena dia mengambil sesuatu yang sedang diinginkan oleh orang tuanya. Padahal saya yakin lah, orang tua kebanyakan ikhlas nggak? Ikhlas nggak Bu? Kalau anaknya ngambil apa yang dia ikhlas kebanyakan. Tapi saking pekanya Ali sebagai anak, dia nggak mau jatuh ke sana. Taib. Ya, ini kita baru ngomongin 3. Ya, baru ngomongin 3. Ya terakhir deh, ya kita baru ngomongin 3 tadi, kesaksian palsu, terus syirik sama durhaka. Yang ketiga, yang keempat, dosa besar, dari sekian banyak dosa besar, Bapak Ibu kalau pengen lengkap masalah Al-Kabair, itu ada kitab berjudul Al-Kabair disusun oleh Imam Az-Zahabi. Itu dia menyatat puluhan. Ya saya ingat yang ke-45, dosa besar ke-45 yang dia bahas, itu tentang al-ghadaru, ya, orang yang berkhianat, wa adamul wafa bil ahd, yang ingkar janji. Ingkar janji yang banyak orang kita lakukan, ya gampangin gitu. Rapat jam 4 sore, DKM pengurus masjid rapat jam 4 sore. Udah di-share semuanya. Jam 4 ya, on time ya, siap, on time. Jam 4 belum ada yang datang, termasuk yang nge-share berita on time belum datang juga. Begitu dia datang jam 4 seperempat, jam 15 dia sendirian. Mana yang lain nih? Saya kirain saya telat, emang telat. Cuman yang lain lebih telat gitu. Hati-hati jamaah sekalian, yang kayak begini, yang nampaknya kayaknya biasa-biasa aja. Imam Az-Zahabi memasukkan ini masuk kategori Al-Kabair. Kenapa? Karena ini masuk kategori ciri munafik masalahnya. Kan hadisnya terkenal. Ya kan? Ayatul munafik salasa. Ciri munafik ada 3. Salah satunya idza wa'ada akhlafa. Kalau janji mangkir dia. Lu katanya jam 4, gua datang jam 4 kurang lu belum ada. Dan dia pun gak ada uzur syar'i. Beda kasus. Kalau ada uzur syar'i, ada halangan syar'i yang membuat dia telat, itu lain kasus. Apa misalnya seperti kalau dia naik motor bannya bocor, ya mau diapain lah, dia dorong lama telat wajar. Apalagi usul syar'i yang lain, saat yang bersamaan benturan dengan janji yang sebelumnya, baru ingat dia baru ingat ya, ditunggu nih, astagfirullah, iya saya ada janji pas sana juga, ini uzur syar'i juga, dia lebih dahuluin yang mana? Yang lebih dulu.
Yang kedua harus memahami, memaklumi. Ini uzur syar'i. Taib. Nah, jamaah sekalian, sekali lagi, ini nampaknya ditasahulkan, diringan-ringankan oleh orang Islam sendiri, padahal oleh Rasulullah dikategorikan sebagai tanda munafik. Walaupun kata Imam Nawawi, munafik dalam hadis tersebut bukan munafik i'tiqadi, munafik akidah, bukan. Itu munafik amali, munafik perbuatan, yaitu perbuatannya kayak orang munafik. Bukan benar-benar dia telah munafik yang terhitung kafir dari Islam, bukan. Ya, sebab kata Imam Nawawi, kalau seandainya bohong tadi, terus apa lagi? Ingkar janji, kemudian watu minakhon, tidak amanah terhadap tidak bagus terhadap amanah, dia khianat terhadap amanah. Kata Imam Nawawi, semua kita pernah melakukannya. Ibu-ibu bohong sama anaknya pernah, Bu? Nah, itu anak udah nangis-nangis minta beliin balon mainan. Apa kata ibunya? Ntar ya, ntar sorean, nunggu bapak lu pulang. Diem tuh anak, tenang. Karena dalam pikiran si anak, alhamdulillah dibeliin juga. Begitu sore, si anak lupa, nggak nagih. Ibunya inget, biarin dia lupa. Emang itu tujuannya supaya si anak lupa. Itu. Hati-hati, Bu, tetap janji itu, tetap janji. Apa dalilnya? Hadis Imam Abu Daud. Ada anak kecil, Amru bin Robi'ah. Ya, dalam sebuah kitab yang lain, Amir bin Robi'ah. Dipanggil sama ibunya. Ya Amr, ta'al, ambil sini. Tangannya sambil begini, kayak ada genggaman sesuatu. Rasul pas banget di situ, Rasul lagi lewat. Rasul nanya ke ibunya, Bu, mau ngasih apaan ke anaknya? Tamar kurma. Kalau ternyata di tangan ibu nggak ada apa-apaan, maka ibu dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Walaupun ke anak sendiri yang belum ngerti. Ya, sini. Kalau ada ya nggak ada masalah. Lalu dari kisah ini Imam Malik memberikan pembahasan. Yang namanya berjanji nggak harus ada kata saya berjanji, nggak harus. Ketika lawan bicara kita sudah merasa dijanjikan, itu sudah janji. Hati-hati, bikin PHP orang lain. Karena si anak ini udah berpikir mau dikasih sesuatu. Walaupun si ibu nggak bilang, nak sini ibu janjikan. Enggak, dia hanya bilang sini ada. Ini dari kisah itu kata Imam Malik, berjanji nggak harus ada kata janji. Apalagi pakai kata janji, lebih kuat lagi. Maka jangan lupa dengan insya Allah. Supaya kita mengembalikan semua usaha kita kepada Allah. Karena kita nggak tahu. Kita janji pengen rapat di masjid sini, rumah kita di mana. Udah siap-siap, udah manasin motor, udah pakai jaket, udah ada siap-siap. Tahu-taunya hujan besar, geluduk segala macam, ibu-ibu nggak berani keluar rumah. Barulah insya Allah, jika Allah menghendaki. Ternyata Allah tidak menghendaki. Ya kita nggak bisa keluar, nggak berani. Ya jangan insya Allah buat lip service doang. Intinya mah nggak mau datang. Ini biar seneng orang lain aja. Insya Allah ya, sampai nyengir lagi insya Allahnya. Padahal mah udah niatin nggak bakal datang. Kalau memang betul insya Allah mau datang, dia udah siap harusnya. Tapi insya Allah sambil nyender, megang WA, insya Allah ya. Nggak ada persiapan sama sekali, nggak ada upaya. Emang belum dia pengen menghadiri, nggak mau dia sebenarnya. Itu hanya buat nyenengin kita. Ini hati-hati juga. Tapi jamaah sekalian, segitu aja. Ya kita belum bahas yang lain tentang dosa-dosa besar yang banyak diremehkan oleh manusia. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menghindarinya. Barangkali kita lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan ke MC atau moderator. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.